Nah, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa tuh tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah kanan. Dan kalian tekan juga tombol like yang ada di sebelah kiri bawah. Udah belum? Gue tunggu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, happy watching! Hi guys, back with me again. So today kita mau bahas about LDR relationship, apa long distance relationship lah, yang dinamakan itu LDR. Oke, gue mau ngebahas tentang LDR. Kan sekarang ini lagi masa pandemi ya, jadi banyak kayak pasangan-pasangan, mau pasangan suami istri, pasangan yang lagi berpacaran atau yang sudah bertunangan gitu ya, pada banyak terpisah mulai dari bulan Maret lalu ya. Ya termasuk salah satu korbannya yaitu gue sendiri. Gue udah terpisah sama tunangan gue mungkin dari bulan akhir Maret. Dari akhir Maret itu gue udah enggak deh, awal Maret deh. Dari awal Maret gue tuh udah nggak together with him because I stay with him here gitu. Jadi gue udah sampai dari, bayangin aja, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, and now is August gitu ya. Jadi gue almost 6 bulan. Now is 5 months. Sekarang almost 6 bulan ya. Kayaknya sih Singapore juga belum bisa membuka pintu mereka buat Indonesia, karena Indonesia masih banyak cases ya, and keep rising up gitu the cases of coronavirus. Jadi ya mau nggak mau ya, gue nggak tahu sampai kapan gue bisa ketemu tunangan gue gitu. Oke, gak usah basa-basi busuk lagi guys, kita bahas ya. Apa sih yang dirasakan saat LDR? Ya gue sih pastinya kesepian. I'm the kind of girl gitu ya, yang kalau kesepian itu gue nggak bisa gitu. Maksudnya itu gue tuh terlalu needy banget sama pasangan gue. Jadi gue tuh selalu, ya gue anaknya manja sama pasangan. Mungkin orang-orang lihat gue tuh energized gitu kan, mau apa, energetic gitu, tapi gue tuh sebenarnya tipe yang manja. Gue tuh very different one if I with my mate gitu. Kalau aku sama pasangan itu aku kayak itu very different person gitu. I'm not like a independent woman gitu ya, because he knows me already out and inside gitu kan. Jadi yang jadi gue nggak perlu berpura-pura lagi. Jadi gue tuh needyan banget orangnya gitu ya, secara mentality and physically gitu. Gue tuh needy banget sama dia gitu. Jadi ya yang gue rasain, gue kesepian banget itu pasti gitu. Awal-awal tuh gue frustrated banget ya. Jadi gue tuh kayak mau sakit, mau demam gitu ya. Jadi di bulan Maret itu gue sempat sakit sih. Jadi gue sempat jatuh sakit, and the effect of sakit gue itu, gue turun 4 kilo guys, 4 kilogram dalam 1 minggu aja. Enak kan? Jadi gue gak perlu pusing-pusing diet lagi. Jadi gue tuh turun 4 kilogram itu gue sakit dalam 1 minggu. Jadi gue tuh udah takut banget. Sebenarnya lebih ke mentality gue sih, healthy mentality gue. Jadi gue tuh lebihnya kayak nyiapin am I get coronavirus gitu ya. Jadi gue tuh kena coronavirus apa enggak gitu. Jadi gue tuh kuatin mental gue, gimana apa ya, efek apa reaction aku gitu kan, what I can do gitu kan, kalau misalnya gue tuh kena coronavirus atau COVID-19 ini lah. Jadi gue tuh menyiapkan mental gue saat itu gitu. Jadi gue bilang, gue curhat sama pacar gue bilang gimana ya, gue tuh kebetulan gue tuh punya penyakit anxiety disorder. Jadi itu yang memicu gue banget
makin gue tuh cemas, makin panic attack. Jadi gue tuh pikiran gue tuh kemana-mana. Jadi gue tuh kayak oh my god, am I coronavirus? This is coronavirus because I got a fever, and fevernya sih not high ya, but it's kind of like a fever and my body tuh is feel sour. Jadi gue tuh kayak sendi-sendi gue tuh kayak yang gak enak badan, dan gue tuh like a lazy person. Gue tuh orangnya aktif ya, gerak, and as you know aku like doing yoga in my room gitu kan, at my home gitu. Jadi kok gue kayak gue tuh malas yoga, malas ngapa-ngapain. Jadi gue tuh kayak curiga, am I coronavirus gitu. Jadi gue siapin mental gue tuh soal itu ya. Nah terus gue beli rapid test. Kebetulan kemarin rapid test itu masih susah banget ya guys. Jadi gue inisiatif beli sendiri. Sebenarnya itu memang ilegal, but kemarin itu masih kayak rapid test itu belum diproduksi di Indonesia sendiri. Kebetulan itu kan bulan Maret ya. Kalian tahu sendiri bulan Maret itu lagi booming-boomingnya banget, lagi hype-nya banget ya. Pasti banyak banget orang yang stres, no only me gitu. Nah, jadi gue tuh beli rapid test sendiri, dan sebenarnya pacar gue tuh udah yakin banget kalau gue itu nggak ada COVID, because I'm very hygiene person and so clean person gitu. Jadi dia tuh udah yakin banget. Cuman karena anxiety attack disorder gue tuh kayak yang make me feel dizzy and curious diri about what is this gitu kan. Jadi gue kayak udah gitu. Tapi gue thanks God banget, alhamdulillah banget ya sama Allah gitu. Jadi gue tuh kayak oh ya udah, gue ternyata negatif COVID gitu. Kayak terus yang gue rasain selain stres guys dan kesepian itu apa ya? Ya merasa kayak pasti ada yang hilang gitu kan. You lose something with your daily gitu, because almost like memang aku nggak 24 jam ya, 24 hour with him, because he need to going to working gitu ya. Tapi gue tuh feeling like a loss gitu kan in my daily. Jadi kayak gue tuh everything. Kebetulan pacar gue tuh orangnya sangat protective banget with me, with my healthy, and dia tuh very perhatian banget. So give me like I can say this is like a too much attention for me gitu kan. Jadi kayak dia tuh kadang-kadang attention dia buat aku tuh terlalu too much. Jadi kayak itu yang merasa banget hilang gitu guys. Jadi kayak apa ya, attention dia tetap ya, walaupun long distance dia tetap kasih attention buat aku. Tapi kayak yang gue tuh merasa kayak oh my god, I need the person gitu kan, as a physically gitu. Gue butuh dia tuh bukan cuma untuk dari jarak jauh, as mentality gitu. Jadi gue butuh dia tuh kayak I need you as a physically here with me and doing like our activity together kayak dulu lagi. Maunya tuh kayak gitu. Jadi kayak dan aku sama pacar aku tuh suka short getaway. Short getaway tuh kayak liburan, kayak curi-curi liburan gitu deh di waktu kesibukan kita. Kayak misalnya nanti hari Minggu kita tuh kemana gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita kayak ke Bintan aja atau ke resort yang ada di Batam gitu ya. Oke lah, just for chilling ourselves gitu, for our mind gitu kan, refreshing. Karena kan ya dia sibuk, aku juga ya lumayan sibuk sih gitu. Jadi ya kita kayak chillin aja gitu. Nah itu yang aku butuhkan banget ya guys gitu. Feel sad, oke, kita the next one is a feel sad. Feel sadnya mungkin kalian lihat aku orangnya kayak kuat ya, kayak I'm a strong woman gitu ya. And you can say like you can see it from my Instagram page also. But actually aku tuh orangnya agak cengeng. Jadi gue tuh sedih ya. Gue udah ini hampir 6 bulan ya. Jadi kayak gue tuh pernah sampai nangis ya sama pacar gue, sampai gue bilang I really miss you so much. I don't know how to say it. I don't know. It's like a kind of crazy missing you so much. But ya sedih ya, tuh sampai aku bener-bener nangis. Dan memang aku sampai juga agak sedikit sakit ya, sampai ya mungkin karena aku tuh orang yang mentalitinya agak lemah, jadi psikologi aku tuh gampang terganggu gitu guys. Jadi aku tuh kayak yang I really crying in front of him gitu kan. Ya biasanya
he just let me crying gitu kan, video call gitu, he just let me crying sampai yang sepuas aku gitu. Jadi karena supaya merilekskan aku juga gitu ya, but I know he will not going back to me gitu kan as soon as possible. He try so hard gitu kan, dia ke immigration cari syarat-syaratnya apa gitu, prosedurnya apa untuk balik ke sini gitu. Tapi ya itu guys, very difficult because like you know ya, Singapore itu very strict prosedurnya mereka itu. Not only prosedur, mereka juga hukumnya itu very strict gitu ya. Jadi ya gimana ya, I just be patient gitu. And then sebenarnya aku sekarang mau kasih tips and bukan trik sih ya, tips aja lah ya, kayak suggestion gitu buat kalian. Sebenarnya yang paling penting itu dari LDR itu number one is communicate ya. Kadang-kadang aku tuh kayak nemuin we are have like a misunderstanding of us gitu kan. Jadi kayak kegiatan aku, dia kan orangnya very apa ya, straight juga of me gitu kan. Dia very give me like a much attention. Jadi dia tuh kayak aku keluar apa segala macam, ketemu meet people with banyak people gitu ya. Jadi tuh nggak suka gitu ya, karena dia tahu I have like penyakit bawaan gitu kan, yang dimana kalau misalnya gue tuh kena COVID itu very dangerous for me gitu. It's not like aku tuh bukan kayak orang sehat yang lainnya. Jadi gue tuh harus mengurangi kegiatan dengan banyak orang. Jangankan sama banyak orang baru ya, sama teman-teman aku aja sendiri dia tuh melarang itu gitu. Jadi kadang-kadang itu yang bikin gue tuh frustasi gitu kan, kayak frustrated banget. Jadi kayak yang dia tuh why I cannot meet my friends gitu kan, but you don't know where they are met people gitu kan. Dia ketemu siapa aja, dia tuh habis dari mana, you don't know. Even you asking, they will not honestly with you. Dia nggak tahu kasih tahu kamu tuh yang gak honest gitu, yang sejujurnya. Ya itu memang hak mereka, tapi ya menurut aku kadang-kadang dia terlalu baik-baik. Setelah aku tuh lagi nggak emosi, jadi aku tuh pikir-pikir lagi, oh ya dia ada benarnya gitu. Karena kita nggak bakal tahu ya coronavirus itu dari mana aja gitu ya, kita nggak pernah tahu. Dan kita kan nggak pernah tahu kegiatan orang apa. Jangan kan gitu, kayak suami istri kita aja nggak tahu ya kegiatan suami kita lagi kerja di luar itu, dia ketemu siapa aja gitu. Itu bahaya nggak pas dia kembali ke rumah buat anak-anak dan segala macam. Nah itu yang bikin communicate aku sama dia tuh kadang-kadang tuh kayak ya misunderstanding gitu. Itu hal-hal kecil aja sih guys. Jadi itu communicate itu sangat penting gitu ya. Terus ada lagi the kind of communicate yang bikin muncul masalah itu kayak jadi gak only kayak miscommunicate itu kalian ketemu siapa, tapi itu memang wajib ya kalian tuh kasih tahu ke pasangan kalian ketemu siapa itu juga untuk protect diri kalian, bukan semata-mata dia tuh melarang kamu dan segala macam, enggak. Itu protect untuk diri kalian sendiri, apalagi especially kalau kalian punya kayak penyakit bawaan seperti aku yang penyakit berbahaya gitu. Oke. Untuk tips di yang kedua ini, tips yang kedua itu yaitu saling percaya sih guys. Jadi kayak gimana lu tuh harus tetap percaya kepada pasangan masing-masing. Jadi kayak antara cewek sama cowok, suami sama istri gitu ya, harus saling percaya sih, karena kepercayaan itu sangat penting banget. Karena kalau misalnya dia tuh terlalu negative thinking to you, itu it's not good for you gitu kan juga. It's not good for your mentality and your healthy juga, and juga bakal nurunin imun system kalian kan kalau kalian tuh di making stress gitu. Nah ini juga salah satu problem yang gue rasain. Kadang kehilangan kepercayaan dari pacar gue gitu. Jadi dia kayak kehilangan kepercayaan, kayak misalnya where are you kayak gitu. Jadi dia selalu nanyain kamu dari mana. Kadang mungkin karena dia orangnya juga very needy ya with me gitu. Jadi dia kayak kamu tuh di mana, telat jawab telepon dia atau jawab chat dia tuh selalu kayak
pasti kamu sama cowok sama apa kayak gitu ya. Awal-awal sih aku bilang ya kamu selalu berpikir aja kamu sama cowok, I don't care gitu. Aku kadang-kadang udah saking emosi banget, aku udah males. Dan kenapa aku lebih pilih I don't care, bukan I don't care with his feeling, not like that, but kalau aku terlalu berpikir yang berat dan make me stress, itu bakal drop my immune system. And aku orangnya tuh gampang sakit, mudah sakit. Jadi aku lebih pilih aku nggak bakal mikirin lagi kayak gitu. Jadi menurut aku kedua poin itu sangat penting banget ya guys. Communicate dan kepercayaan. Untuk yang lain-lainnya kayak yang misalnya saling support satu sama lain, itu juga harus ya. Itu mungkin kita bisa modified lah, kayak saling support satu sama lain itu memang wajib sih gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini kita harus benar-benar saling support dan harus saling percaya satu sama lain gitu. Apapun kegiatan yang selama itu positif gitu, selama itu tidak membahayakan untuk diri kita dan bagi orang lain atau mengikuti protokol-protokol COVID gitu ya. Jadi ya menurut aku ya harus disupport aja dan percayakan pada pasangan kalian gitu. Oke, itu adalah kisah-kisah sedih sedikit ya dari gue, korban LDR juga ya, long distance relationship gitu ya. Ya mungkin buat kalian mungkin ya tidak jauh berbeda ya sama aku merasakan hal yang sama. Ya semoga ini videonya bermanfaat buat kalian yang lagi LDR juga atau mungkin yang besok-besok mengalami LDR gitu. Ya intinya komunikasi sama kepercayaan itu poin itu yang sangat-sangat penting banget ya guys. Jadi kita harus tetap menjaga kepercayaan dan sering communicate. Jangan sampai lost communicate, itu akan merenggangkan hubungan kita nantinya gitu ya, karena mungkin itu so important gitu ya. Oke, itu aja guys, mungkin kita close this video, and jangan lupa like and subscribe juga ya di bawah itu. Subscribe sini ya, subscribe sini ya, jangan lupa di subscribe, like juga, kasih komen mungkin kalian pengen video-video apa gitu ya, nanti kita bakal make the video again for you gitu ya guys. And jangan lupa ditonton sebanyak-banyaknya dan subscribe ya supaya kalian lihat aku terus ya gitu ya. Thank you guys and see you next time.